insan illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya hormati Masjid Aswada. Berarti pada acara ya, saya hormati Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat, masyarakat Islam. Maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah, puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpah ruahkan sedemikian banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ta'lim duha. Mudah-mudahan insyaallah ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas keterlambatan hadir dalam kesempatan ini karena ada beberapa acara yang memang setelah mendadak baru semalam sebetulnya harus menggantikan wali kota hadir pada acara dengan LKC layanan kesehatan cuma-cuma dompet duafa di lapangan Miguna. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira kita semua sudah hafal betul, dan kalau mungkin ini pernah saya sampaikan mungkin sebagai refresh untuk menyegarkan kembali satu surah yang barangkali sudah sangat akrab dengan kita, sudah sangat dekat dengan kita, yang biasa kita baca saat kita berpisah dengan teman-teman kita satu kelas di saat kita di madrasah atau di SD. Itulah surah apa kira-kira? Surah Al-Asr wal Asr, ya. Surah ini pendek, hanya beberapa ayat, tetapi dikomentari oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya andainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surah saja di dalam Al-Qur'an, maka menurut beliau maka surah Al-Asr inilah yang paling layak untuk mewakili, ya, karena kandungannya yang sedemikian padat, syarat dan penuh dengan pesan-pesan. Rangkaian dalam surah ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala wal 'asri, demi masa, demi waktu asal. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah ini dengan apa saja Allah Maha Kuasa, ya. Makanya di dalam ayat ini dengan wal 'asr demi masa, dalam ayat-ayat yang lain wal duha demi waktu duha, ya. Wasyamsi demi matahari. Ayat itu Allah Maha Kuasa, dengan makhluknya pun tidak masalah, ya. Tetapi kalau kita sebagai hamba Allah, kalau kita bersumpah harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu harus wallahi demi Allah, atau tallahi sama juga demi Allah maknanya, atau billahi demi Allah. Jadi tidak boleh dengan sesuatu yang lain, harus disandarkan kepada demi Allah, pada Allah. Kalau dengan pembahasan yang lain boleh, misalnya walladzi wa rabbil Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah, ya. Atau walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, Nabi Muhammad suka bersumpah begitu, demi zat yang memiliki jiwa
kita, ya, sehingga pribadi kita betul-betul menjadi pribadi yang Islami, ya, dengan melakukan amanu wa amilus shalihat, ya, beriman, ya, dan beramal. Amanu wa amilus shalihat, beriman dan beramal. Ya. Seringkali Bapak Ibu sekalian, yang namanya iman dan amal ini itu seringkali dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang ini keduanya ini harusnya bersambung gitu ya. Bahwa keimanan yang sesungguhnya dia harusnya melahirkan amal. Ya. Dan sebaliknya amal, kalau dia ingin dinilai di sisi Allah sebagai berpahala, harus dilandasi dengan iman. Maka jangan kemudian kita terpesona. Ada orang-orang kafir yang beramalnya, sedekahnya luar biasa banyaknya, tapi dalam pandangan sisi Allah Subhanahu wa taala itu semua menjadi sebuah kesia-siaan. Itu yang disebut dengan fata morgana. Ya. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan iman. Nah, inilah makanya sering di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya firman Allah, hadis seringkali mengungkapkan maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kadang-kadang keimanan itu hanya ditunjukkan pada beberapa hal saja. Rukun iman kita ada, tapi kadang-kadang Allah menyebutnya yang sering, ya, begitu juga Rasulullah, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi iman dan amal soleh ini ibarat busur panah gitu ya. Kalau itu mau perhatikan mengenai busur panah. Nah, ini saya panahnya. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau semakin busur panah ini ditarik semakin kuat, ya, kira-kira anak panah ini akan melesat jauh atau tidak? Ya, kalau kita misalnya nariknya cuma ya sedikit aja, melesatnya jauh kan? Nggak bakalan. Maka ini menunjukkan bahwasanya semakin kuat keimanan seseorang, ya, maka sesungguhnya harusnya amal-amal solehnya itu makin banyak dan makin bertebaran di tengah kehidupan masyarakat. Ya. Nah, inilah bagaimana kekuatan iman dan amal ini yang kemudian menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang Islami. Inilah yang disebut dengan kesalehan pribadi. Ya, orang menyebutnya sebagai kesalehan pribadi. Secara pribadi kita sudah soleh. Ya, yaitu dengan bagaimana kita menerapkan iman dan amal. Ya, tentu saja banyak ruang lingkup amal ini. Jangankan kita memberikan sedekah pada orang lain, ya. Sekedar mungkin memungut ini pun, ya, kemudian membuangnya ke tempat sampah, ya, itu sudah beramal. Saya di sini nggak ada tempat sampah, itu boleh. Nah, jadi bapak-bapak ibu sekalian, ini menjadi sebuah hal yang harusnya lekat dengan kehidupan kita. Jangan anggap bahwasanya apabila ibu-ibu menata rumah, ya, membersihkan rumah, menyiapkan sesuatu untuk suami, itu menjadi sebuah hal yang sia-sia. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, andaikan ini dia dilandasi dengan keimanan, maka amal-amal ibu yang dalam bentuk tadi berkhidmat kepada suami, kepada anak-anak, itu menjadi amal soleh yang di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti ini akan bernilai pahala. Begitu juga suami. Makanya kata Rasulullah SAW bahwa rupiah, bukan rupiah, sama bahasa Rasulullah SAW, dinar, ya. Bahwa dinar yang dibelanjakan yang paling utama adalah dinar yang diserahkan untuk nafkah kepada keluarga. Ya. Makanya saya kira ibu-ibu nggak ada yang kemudian menolak kalau diberikan banyak. Ya. Semakin banyak, semakin insya pahala juga. Nah, inilah kaitan dengan bagaimana iman dan amal soleh ini harus menjadi sebuah kesatuan sehingga tadi dia bisa menjadi mukmin yang sesungguhnya. Inilah yang disebut tadi saya katakan kesolehan pribadi. Ya, soleh.
Kira-kira sudah sampai sini cukup nggak, Bu? Ya? Kalau ibu sudah merasa cukup, ya cuma sekedar pribadi sendiri saja yang sholat. Kalau bapak merasa cukup, ya pribadinya aja sholat, dia baik. Ya. Tetapi dalam pandangan Rasulullah SAW ini tidak akan menjadi sesuatu yang sempurna. Ya. Kenapa begitu? Karena ada parameter yang kedua setelah illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi. Dia harus saling nasihati di dalam kebenaran. Ya. Nah, inilah bentuk partisipasi kita yang harusnya kita partisipasi. Ya. Itulah partisipasi dalam dakwah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi. Menyuarakan terus kebenaran yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dicontohkan Rasulullah SAW di dalam hadis. Inilah yang kita harus suarakan terus menerus. Makanya kita harus lebih banyak sebetulnya berbicara dan menyuarakan kebenaran. Ya. Makanya di dalam hadis sekarang makana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa kemudian melanjutannya falyaqul khairan. Rasulullah mengajarkan banyak, ya, katakan kebaikan. Baru kalau orang nggak bisa lagi berkata yang baik, baru diam. Ya, jangan kemudian kayak persepsi itu diam itu emas. Ya, jadi orang kan diam aja. Di zaman itu kan diam aja. Nah ini sebuah hal yang nggak benar.